Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang proses terjadinya minyak bumi dan komposisi minyak bumi. Proses terjadinya minyak bumi. Minyak bumi berasal dari makhluk hidup, tumbuhan hewan yang terkubur selama jutaan tahun dengan melalui proses penguburan. Proses diagenesis, kemudian proses lebih lanjut pada masa katagenesis dan tidak dapat dimanfaatkan lagi pada masa metagenesis. Komposisi minyak bumi. Komposisi atau unsur-unsur yang terkandung dalam minyak bumi terdiri dari hidrogen, oksigen, dan sulfur. Kemudian yang terakhir adalah logam. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yudan Alginani dari kelas 11 MIPA 7. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai pengolahan minyak bumi, fraksi-fraksi minyak bumi beserta kegunaannya. Pengolahan minyak bumi merupakan proses mengolahan minyak bumi menjadi produk bermanfaat melalui proses pemanasan sehingga dihasilkan fraksi atau jenis minyak bumi. Fraksi-fraksi ini dapat berupa gas, cairan, maupun bentuk padat. Metode pengolahan minyak bumi. Distilasi merupakan proses pemisahan minyak bumi dengan cara pemanasan sehingga menghasilkan beberapa fraksi sesuai titik didihnya. Cracking merupakan penguraian atau pemecahan molekul senyawa hidrokarbon yang berukuran besar menjadi molekul yang berukuran lebih kecil. Reforming merupakan proses pengubahan bentuk molekul bensin yang bermutu kurang baik menjadi lebih baik. Alkilasi merupakan proses penambahan jumlah atom dalam suatu molekul menjadi lebih panjang dan bercabang. Treating merupakan pemurnian minyak bumi dengan cara mengeliminasi atau menghilangkan bahan pengotornya. Jenis-jenis minyak bumi. Gas digunakan sebagai bahan baku LPG yang biasa kita gunakan untuk kompor gas. Nafta digunakan oleh perengkah uap dan pelarut non-polar dalam proses industri. Bensin digunakan sebagai bahan bakar sepeda motor, mobil, dan mesin-mesin ringan. Minyak tanah digunakan sebagai bahan bakar minyak lampu dan kompor minyak. Solar digunakan sebagai bahan bakar mobil, alat berat, dan mesin-mesin berat. Pelumas digunakan sebagai bahan pencegah keausan. Parafin digunakan sebagai bahan baku lilin, korek api, dan teknologi pengawetan buah. Residu digunakan sebagai bahan aspal atau bahan baku dalam pembuatan jalan raya. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mulimati Raudlah dari 11 IPA 7. Di sini saya akan menjelaskan tentang dampak pembakaran bahan bakar bagi lingkungan dan kesehatan. Yang pertama saya akan membahas dampaknya terhadap kesehatan. WHO mencatat sedikitnya ada 7 juta orang meninggal setiap tahunnya karena paparan polusi udara. Selain itu, polusi udara akibat gas buang kendaraan bermotor juga dapat mengakibatkan gangguan kesehatan pada manusia dari tingkat rendah hingga tingkat serius. Gangguan kesehatan tingkat rendah itu antara lain berupa iritasi mata, hidung, dan mulut, penurunan stamina, pusing, atau sakit kepala. Dampak pembakaran bahan bakar tingkat tinggi yaitu yang pertama penyakit pernapasan dan paru-paru misalnya asma, penyakit paru obstruktif kronis atau PPOK, penurunan fungsi paru-paru, pneumonia, dan kanker paru-paru. Yang kedua yaitu leukemia, yakni kanker darah yang biasanya muncul karena paparan gas benzena lewat saluran pernafasan. Yang ketiga yaitu penyakit kardiovaskular berupa penyakit jantung dan stroke. Yang keempat yaitu cacat bawaan lahir. Yang kelima kelainan sistem imun. Yang keenam penyimpangan perilaku yang berhubungan dengan gangguan pada sistem saraf. Yang ketujuh kelainan tumbuh kembang terutama pada anak-anak. Dan yang terakhir meninggal dunia. Selanjutnya saya akan membahas tentang dampaknya terhadap lingkungan.
bahan bakar fosil seperti bensin dan gas LPG merupakan senyawa hidrokarbon yang banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari di kendaraan bermotor, rumah tangga, dan industri. Dampaknya yaitu timbulnya kabut asap. Kabut asap adalah asap dari pembakaran senyawa minyak bumi dan gas alam seperti pada pabrik dan kendaraan bermotor yang menyatu dengan uap air sehingga menimbulkan kabut yang pekat. Kabut asap berbahaya karena mengganggu pandangan, menyebabkan pengendara tidak bisa melihat jauh. Yang kedua yaitu terjadinya hujan asam. Hujan asam terjadi ketika nitrogen oksida NO2 dan sulfur dioksida SO2 dari asap pembakaran minyak bumi dan gas alam naik ke permukaan atmosfer dan bereaksi dengan uap air. Reaksi ini mengakibatkan terbentuknya asam nitrat dan asam sulfida di awan. Asam ini akan turun ke tanah ketika hujan dan terjadilah hujan asam. Hujan asam berbahaya karena mengakibatkan korosi atau pengkaratan pada logam. Hujan asam juga mengakibatkan kerusakan tanah dan kematian pada tumbuhan. Yang terakhir yaitu terjadinya pemanasan global. Gas karbon dioksida yang dikeluarkan dari pembakaran minyak bumi dan gas alam adalah gas rumah kaca. Artinya gas ini dapat menyerap panas. Meningkatnya gas karbon dioksida mengakibatkan meningkatnya suhu atmosfer bumi dan menyebabkan perubahan iklim. Ini berakibat pada cuaca yang tidak menentu, kekeringan, dan bencana alam lainnya.